Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua, mahasiswa sekalian. Jumpa lagi kita di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada pertemuan ke-13 ya. Hari ini kita membicarakan materi tentang implementasi tindakan pencegahan korupsi pada kehidupan sehari-hari. Bahwasanya materi pendidikan anti korupsi itu telah menjadi suatu ketentuan ya, terutama dengan adanya komitmen pendidikan karakter dan budaya. Ini ditandatangani oleh ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan KPK ya. Karena begitu seriusnya bagaimana cara untuk meminimalisir pendidikan korupsi ya. Korupsi tentunya hal ini harus dikerjakan dengan serius. Makanya ada komitmen di antara lintas departemen atau lintas kementerian di dalam pembahasan tentang pendidikan anti korupsi ya. Jadi pendidikan anti korupsi itu dicanangkan dalam rencana aksi implementasi ya. Rencana aksi implementasi yang disepakati bersama ya. Artinya pendidikan anti korupsi itu dimulai dari pendidikan dasar menuju pendidikan tinggi ya, dan masyarakat umum ya. Jadi di dalam strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian dengan SKB-nya itu, bahwasan intinya adalah dilakukan penindakan apabila ada orang yang korupsi ya. Jadi dengan adanya penindakan diharapkan semua orang akan takut korupsi ya, karena ancaman hukumannya itu ya. Lalu adanya perbaikan sistem ya. Dengan diperbaikinya sistem sehingga mempersempit celah orang untuk korupsi ya. Jadi orang tidak akan berpikir lagi mau korupsi karena celah atau perbaikan sistem itu telah dilakukan. Lalu dilakukan edukasi dan kampanye, sehingga dengan adanya edukasi dan kampanye itu orang akan tidak mau lagi korupsi. Ini adalah tiga langkah yang dilakukan dalam strategi pemberantasan korupsi. Adapun implementasi pendidikan anti korupsi itu tercantum di pasal 13 huruf C Undang-Undang KPK, bahwa KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Jadi bisa dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, hingga ke masyarakat umum. Jadi semua level pendidikan itu harus terjangkau daripada pendidikan anti korupsi. Adapun langkah-langkah implementasi di dalam peraturan pendidikan anti korupsi itu adalah pertama adanya advokasi dan regulasi ya. Lalu materi dan kurikulum, kemudian sosialisasi capacity building, lalu pendampingan dan konsultan, serta yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Bentuknya bisa forum grup diskusi, workshop ya, trainer ya, publikasi dan sebagainya. Adapun buku-buku pendidikan anti korupsi itu telah banyak dibuat ya, telah banyak dicetak ya. Bagi mahasiswa baru bisa di workbook orientasi mahasiswa baru ya, lalu panduan pendidikan anti korupsi di perkuliahan ya, PAK di perkuliahan, panduan untuk dosennya ya, buku panduan nilai-nilai korupsi dan sebagainya. Jadi akhirnya diciptakan atau dibuatlah buku ya untuk dapat menjangkau agar pendidikan anti korupsi ini
dapat terimplementasi di seluruh jenjangnya. Kemudian dilakukan juga ya website dibuka website oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi di KPK ya. Adapun buku-buku lain sedang disusun oleh KPK untuk supaya menjadi panduan bagi seluruh stakeholder baik dari pendidikan maupun masyarakat. Apa capaian ini jenjang capaian yang ingin dicapai oleh Dikti adalah agar dosen itu bisa menghasilkan kerjasama ya, di perguruan tinggi ya. Kemudian ada regulasi, dilaksanakan monitoring dan evaluasi, lalu dibuat payung hukumnya kalau misalnya belum ada, lalu dibuat solusi dan sebagainya ya. Ini merupakan tindakan-tindakan atau capaian yang akan dicapai oleh perguruan tinggi di dalam pendidikan anti korupsi ya. Jadi bagi kita ya, peran daripada perguruan tinggi itu sangat penting ya, sangat penting peran daripada perguruan tinggi, dan kita juga diharapkan mendapat kontribusinya. Jadi peran akademisi dan perguruan tinggi tentunya diharapkan adalah dalam center anti-corruption movement innovation, kemudian implementasi pendidikan anti korupsi, pembentukan pool of expert, ya, lalu perbaikan tata kelola kampus atau perguruan tinggi. Mungkin demikianlah materi ke-13 ini. Yang diharapkan adalah semakin kita mengerti ya bahwasannya pendidikan anti korupsi ini sangat perlu untuk kita pelajari dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi 13 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakanlah baca sumber-sumber lain ya di dalam menambah wawasan kita tentang materi pendidikan anti korupsi atau mata kuliah ini. Salam sehat selalu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.